Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan program Ngopi bersama saya Jagat Gemilang, dan di sebelah saya sudah ada Dr. Ahmad Sastra. Ustadz, kalau pembahasan lalu kita sudah ngobrol-ngobrol tentang ikatan sosial dan pandangan Islam mengenai ikatan sosial itu sendiri ya, dan kita bisa ambil kesimpulan bahwa ikatan sosial yang kuat itu adalah Islam sebagai solusi. Islam sebagai solusi. Mabda Islam. Mabda Islam. Sekarang kalau kita membicarakan tentang Indonesia lagi, sudah lama negara ini mengadopsi sistem demokrasi untuk perubahan yang lebih bagus, katanya seperti itu, dan sudah dilaksanakan seolah-olah tidak ada pilihan atau sistem lain yang menjadi pilihan untuk adanya perubahan itu, perubahan yang menuju perbaikan tentunya. Sebenarnya apa sih arti demokrasi yang sesungguhnya itu, Ustaz? Ya, memang kita kemarin bicara tentang ikatan yang kuat di dalam Islam yang namanya Mabda Islam. Islam ideologi itu menjadi semacam daya ikat yang terbukti selama ini luar biasa gitu ya. Nah, kemudian secara fitrah semua manusia itu kan selalu ingin kebaikan. Dalam sebuah negara juga pasti ingin baik. Negeri kita ini kalau hampir semua orang kalau ditanya juga ingin menjadi lebih baik gitu. Masalahnya kan bukan keinginan baik, tapi masalahnya bagaimana dia kemudian merealisasikan keinginan itu jauh lebih penting. Cara untuk merealisasikan itu jauh lebih penting dibanding hanya keinginannya aja gitu. Karena kalau keinginan itu semua orang akan punya keinginan itu. Tetapi kalau sudah bicara cara, strategi itu yang digunakan itu apa, itu nanti juga akan menentukan perbaikan negeri itu sendiri. Nah, demokrasi itu, kalau Abraham Lincoln itu menyebutkan bahwa demokrasi adalah from the people, by the people, and for the people. Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Jadi di sini yang menjadi paradigma utama dari demokrasi itu adalah manusia, yang namanya rakyat. Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat itu berarti manusia itu menjadi sumber dari praktek-praktek demokrasi selanjutnya itu bersumber dari rakyat, yang namanya rakyat itu kan manusia itu sendiri. Itu prinsip utamanya seperti itu. Sehingga apa yang kemudian terjadi di lapangan adalah bahwa ketika sebuah negara mengadopsi sistem demokrasi, maka regulasi yang dilahirkan dari negara itu juga dari manusia. Kan basisnya seperti itu. Karena pemahamannya itu dari manusia, berarti yang disebut dari manusia itu apanya gitu. Sedangkan kalau sedang bicara negara, kan pasti bicara regulasi, bicara perundang-undangan, bicara aturan-aturan. Maka itu juga dari manusia. Nah, dari rakyat, berarti dari rakyat, dari manusia. Nah, sehingga nanti dalam negara yang menggunakan sistem demokrasi itu keseluruhan dinamika negara itu, keseluruhan aturan, keseluruhan pola hidup, pola pengaturan masyarakat itu sendiri itu dari manusia itu sendiri. Dari manusia itu sendiri. Ini utamanya seperti itu. Nanti berlanjut lagi kepada hal-hal yang lain yang bisa kita bahas lebih dalam lagi. Kalau misalnya kita bicara dari manusia, manusia itu tidak ada yang sempurna. Tentu saya seperti itu, pemirsa juga setuju mungkin sama saya. Pemirsa itu tidak ada yang sempurna. Kalau misalnya pemahaman dari manusia, terus mereka membuat undang-undang dari manusia itu sendiri, asal pemikiran manusia itu sendiri. Walaupun kalau kita lihat, orang itu ditunjuk sebagai katakanlah orang-orang yang menjadi pemimpin suatu negara, kemudian dia memimpin rakyatnya, pemahamannya juga tentu saja dari pemikiran pemimpin itu sendiri. Bisa dikatakan demokrasi ini sudah benarkah menjadi sistem yang paling baik atau yang terbaik untuk sekarang ini di Indonesia, Ustaz? Memang kalau landasannya adalah manusia, memang dasar dari manusia itu sendiri kan terbatas. Seluruh manusia itu memang punya keterbatasan. Buktinya kita ini kan sering sekali dalam kehidupan sehari-hari itu kan membutuhkan sesuatu yang tidak terbatas. Banyak sekali manusia kalau sudah dihimpit
oleh sebuah kesengsaraan, dihimpit oleh sebuah masalah, itu kemudian dia membutuhkan yang lain, membutuhkan orang lain, atau membutuhkan yang lain. Berarti kalau untuk menyelesaikan problem yang besar, dia membutuhkan kekuatan yang lebih besar. Gitu. Kalau bicaranya adalah kehidupan dunia ini, juga membutuhkan kekuatan jauh lebih besar sebenarnya manusia itu. Nah, tapi karena tadi itu keterbatasan manusia, ketika itu hanya membutuhkan juga manusia, di mana manusia itu terbatas, maka regulasi yang lahir dari keterbatasan manusia adalah keterbatasan regulasi tersebut. Gitu. Nah, masih bagus ketika manusia itu adalah manusia-manusia yang memang punya kapasitas yang luar biasa. Tapi ketika manusianya itu sendiri ternyata juga tidak menguasai sebuah masalah, kemudian dia membuat sebuah regulasi dalam satu masalah tertentu, maka ini tersindir oleh sebuah hadis bahwa ketika satu masalah itu diserahkan kepada bukan ahlinya, kata Rasulullah, tunggulah kehancurannya. Nah, demokrasi ini fakta di lapangan memang menyerahkan sebuah perkara, masalah itu kepada bukan ahlinya. Satu sisi, di sisi lain memang manusia itu kan penuh keterbatasan, Punya kebatasan, Mas. Nah, keterbatasan yang saya maksud sebenarnya kalau kita lihat fakta manusia itu sendiri, adanya kepentingan-kepentingan. Jadi setiap manusia itu sebenarnya punya kepentingan individu, Dengan personal itu sendiri, Mas. personal itu sendiri. Tidak betul kalau bahwa sebuah partai atau sebuah kumpulan masyarakat itu ada kesamaan pemikiran dan perasaan, itu kalau hari ini sulit dicapai. Yang ada adalah bahkan dalam satu partai tertentu itu sebenarnya setiap individu juga punya kepentingan masing-masing. Ketika subjektivitas itu muncul, kemudian dia tidak ahlinya, kemudian mengeluarkan sebuah regulasi untuk kehidupan masyarakat, apa yang kira-kira akan terjadi kalau sudah seperti itu? Maka demokrasi kemudian menimbulkan sebuah problem besar di masyarakat itu sendiri. Bahkan menjadi problem ya, bukan menjadi Bukan jadi solusi, jadi masalah hari ini. Orang menafsirkan satu istilah dengan penafsirannya masing-masing. Bahkan tidak ada di situ istilahnya kepastian definisi, itu juga tidak ada. Kalaupun ada kepastian definisi, siapa yang punya otoritas untuk mendefinisikan satu realitas tertentu di dalam demokrasi hari ini juga tidak ada. Kalaupun ada orang mengaku otoritas mendefinisikan sebuah realitas dalam kehidupan sehari-hari dalam alam demokrasi ini, juga masih bisa ditentang oleh yang lain-lain lagi. Gitu. Nah, sekarang ini kan menjadi sangat bias. Semua orang kemudian bisa menafsirkan satu realitas tertentu. Bahkan regulasi yang namanya hukum, ada klausul-klausul dalam hukum itu bahkan didefinisikan macam-macam oleh sekian orang. Saya suka melihat sebuah tayangan di televisi, salah satu televisi di negeri ini, dalam satu acara besar, di situ melibatkan banyak orang. Ketika disodorkan satu realitas, satu masalah, ternyata di situ ada sekian, mungkin ada 50 orang, maka 50 pendapat. Kalau 50 pendapat, bagaimana akan menyelesaikan itu? Sedangkan otoritasnya tidak ada, definisi yang baku tidak ada. Karena apa? Karena definisi apapun di dalam alam demokrasi itu lahir dari subjektivitas manusia itu sendiri. Ketika bicara hari ini, bicara tentang undang-undang pemilu, ribut juga kan? Karena siapa sesungguhnya orang yang ditunjuk oleh negeri ini untuk membuat undang-undang dalam arti semua akan taat, itu siapa yang akan mengatakan begitu? Maka ketika perundang-undangan itu ternyata memenuhi kepentingan satu pihak, dia akan mendukung. Tapi kalau satu pihak itu tidak terpenuhi kepentingannya, dia akan menggugat dan lain sebagainya. Terus begitu, bergulir terus, akan terjadi konflik-konflik. Konflik-konflik itu sebenarnya berasal dari sebuah definisi terhadap realitas yang sangat subjektif. Nah, inilah kelemahan demokrasi ketika otoritas untuk memaknai kehidupan berupa regulasi ini diserahkan kepada manusia yang sangat terbatas, maka terjadilah satu kondisi yang tidak baik, kondisi yang tidak baik akhirnya. Iya benar. Banyak yang masyarakat berpandangan bahwa demokrasi itu adalah mungkin
banyak pandangan yang tidak sesuai dengan kaidah awal dari kata demokrasi itu sendiri kan, karena merasa dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, mereka berbuat sesuatu karena ini demokrasi. Ini demokrasi, jadi apa-apa demokrasi, karena itu pemahaman mereka demokrasi ya dari saya, untuk saya sendiri kan, ada apa-apa demokrasi itu. Nah, kemudian menjadi bertanya, apakah demokrasi bisa menjadi jalan perubahan yang baik Indonesia, atau bisa dikatakan ini sebuah sistem yang salah satunya atau satu-satunya yang jadi terbaik agar Indonesia lebih baik, atau bagaimana? Memang kalau kita mendengarkan banyak tokoh-tokoh negeri ini yang sudah dianggap tokoh besar di negeri ini, banyak yang mengatakan bahwa demokrasi ini adalah sistem terbaik dari yang terburuk. Kalau terbaik dari yang terburuk itu artinya sebenarnya buruk gitu. Kalau kita Iya, benar. terbaik dari yang terburuk itu sebenarnya buruk. Masih ada buruk-buruk ya, Iya. Cuma mereka kemudian berhenti sampai titik itu. Seolah-olah tidak ada alternatif. Yeah. Kalau itu yang bicara itu adalah tokoh dan itu muslim, mohon maaf, seolah-olah tokoh itu kemudian tidak mau membuka diri bahwa dia itu seorang muslim, yang dia itu punya Allah juga, punya agama juga, dan dia mesti kan juga yakin bahwa Islam itu adalah kebaikan tertinggi. Al-Islamu yu'la, Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Saya yakin orang itu juga akan memahami sebenarnya. Nah, kalau demokrasi itu sebagai jalan perubahan di negeri ini, maka 11 tahun setelah Abraham Lincoln itu mengatakan bahwa demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, 11 tahun setelah itu ternyata di Amerika Serikat itu sendiri diubah demokrasi itu menjadi dari company, dari perusahaan, oleh perusahaan dan untuk perusahaan. Artinya apa yang terjadi setelah itu? Demokrasi ternyata setelah itu dibajak oleh orang-orang yang punya modal. Maka regulasi di dalam sistem demokrasi itu sebenarnya adalah regulasi hasil dari pesanan-pesanan para pemodal. Gitu. Jadi aturan-aturan di negeri ini sekalipun, aturan misalnya undang-undang energi, undang-undang air, dan undang-undang pendidikan dan lain sebagainya, itu sebenarnya pesanan-pesanan dari pemodal tadi itu. Dari pemodal itu kan seorang pengusaha yang memang punya modal banyak, dia juga punya kepentingan untuk mendapatkan kekayaan yang lebih besar lagi, dan itu dia minta itu didukung oleh sebuah regulasi. Maka anggota-anggota dewan yang tidak punya keimanan yang kuat, ya, ketakwaan yang kuat, maka akan mudah sekali disuap, gratifikasi kalau sekarang istilahnya. Gratifikasi itu adalah suap. Sekarang siapa yang tidak tahu bahwa banyak sekali anggota dewan tanpa perlu disebut namanya karena sering tayang di TV begitu ya, itu kan juga justru terlibat gratifikasi, terlibat suap. Kalau orang yang diberi amanah membuat perundang-undangan itu bisa disuap, pertanyaannya siapa yang menyuap? Yang menyuap kebanyakan adalah pengusaha. Memang pengusaha punya kepentingan apa? Nah, pengusaha itu punya kepentingan untuk meraup keuntungan yang besar dengan dukungan regulasi. Orang yang membuat regulasi kemudian disuap. Dan hari ini banyak sekali berita yang beredar bahwa gratifikasi ternyata di negeri ini bukan hanya gratifikasi berbentuk uang. Ini sangat menyedihkan. Ternyata gratifikasi juga bisa berbentuk seks, gratifikasi seks. Gratifikasi adalah perempuan-perempuan yang bisa dibayar, kemudian melakukan lobby-lobby sehingga nanti keinginan sang pelobi itu bisa dicapai dengan cara menawarkan seorang perempuan. Ini memang belum, anehnya di negeri ini juga belum ada regulasi yang mengatur itu, sehingga belum bisa dijerat hukum. Nah, ini menjadi problem besar bahwa demokrasi itu sendiri, ketika satu definisi yang paling penting di negeri ini, regulasi di negeri ini kemudian bersumber dari subjektivitas manusia, yang manusia itu untuk dirinya sendiri juga terbatas, otoritas itu tidak terjamin, maka yang terjadi adalah sebuah keragaman pandangan terhadap hal-hal yang seharusnya menjadi prinsip. Nah, sehingga ketika dalam satu sistem demokrasi ini ada 10 orang yang setuju bahwa misalnya prostitusi itu harus diatur,
sedangkan satu orang itu mengatakan bahwa prostitusi itu haram, maka demokrasi itu sudah punya satu aturan bahwa yang benar Suara adalah terbanyak lagi yang suara terbanyak. Nah, yang benar adalah suara terbanyak ini. Kalau kita lihat sejarahnya, Sokrates itu sendiri mati untuk itu. Sokrates itu kan waktu itu diminta dipaksa minum racun atau dia mengikuti keputusan sang raja waktu itu untuk mengatakan bahwa kebenaran itu harus diputuskan oleh suara yang terbanyak. Maka Sokrates waktu itu dirayu oleh anak buahnya, oleh murid-muridnya untuk mengakui saja. Maka Sokrates waktu itu mengatakan begini, bahwa saya tetap punya prinsip, intinya bahwa saya meyakini bahwa kebenaran itu tidak ditentukan oleh suara terbanyak. Kebenaran adalah kebenaran itu sendiri, tapi tidak ditentukan oleh suara terbanyak. Bahwa misalnya suara terbanyak itu kemudian memutuskan sebuah kebenaran, itu bisa jadi, tetapi kebenaran itu sendiri tidak ditentukan oleh suara terbanyak. Bagaimana kalau suara terbanyak itu adalah orang yang setuju dengan prostitusi? Itu pertanyaannya. Dan satu orang yang tidak setuju, pada kebenarannya adalah prostitusi itu tidak benar dan haram. Haram, kan begitu. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Ketika subjektivitas muncul, otoritas terhadap keilmuan itu tidak ada, dia menjadi anggota dewan hanya karena dia punya duit dan bisa menyuap dan lain sebagainya, maka regulasi yang muncul itu tentunya bertentangan dengan Islam, jelas. Karena bisa jadi dalam alam demokrasi itu yang baik itu menjadi buruk, yang buruk itu bisa dianggap baik. Bahkan pelacuran itu bisa dianggap sebagai ekspresi hak asasi manusia dan lain sebagainya. Perjudian asal itu disepakati oleh semua orang menjadi halal. Asal ada aturannya dan jelas itu akhirnya didukung oleh aturan. Aturan sendiri hasil dari sebuah kompromi yang ada gratifikasinya. Maka kesimpulannya akan terjadi carut marut tata kehidupan di sebuah negeri yang masih mau menerapkan sistem demokrasi ini. Ini semua orang sebenarnya harus jujur saja. Orang ini kan hanya tinggal jujur apa tidak, berani apa tidak. Maka kenapa Rasulullah kemudian di dalam dakwah itu ingin mengubah sistem jahiliyah? Karena sistem jahiliyah itu sistem yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Ketika itu didukung oleh para kapitalis yang punya modal tak terbatas itu, modal besar itu, mereka sudah mendapatkan keuntungan, mendapatkan keinginannya di alam demokrasi, akhirnya mereka mati-matian untuk mempertahankan. Sedangkan rakyat yang katanya dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat, kedaulatan di tangan rakyat, itu tidak benar. Itu sebenarnya utopis. Yang namanya kedaulatan di tangan rakyat itu tidak betul. Hanya di topeng bisa dibilang gitu. Iya, artinya apa? Buktinya hari ini kenapa kebijakan-kebijakan negeri ini kemudian ditentang oleh rakyat sendiri? Kalau kebijakan itu dari rakyat, kenapa ditentang? Karena di balik kebijakan itu ada pemilik modal. Pemilik modal tidak sedang mewakili rakyat. Sedangkan orang anggota dewan yang katanya mewakili rakyat, katanya mewakili rakyat, ternyata juga tidak mau banyak mendengarkan suara rakyat. Ketika dikatakan tentang rakyat, malah anggota dewan sendiri ngomong begini, rakyat yang mana? Loh, masuk anggota dewan sendiri masuk menanyakan rakyat yang mana? Karena yang dia ingin maksud itu rakyat itu adalah orang-orang yang menjadi konstituen dia dalam sebuah wilayah tertentu yang waktu itu mendukung keanggotaan dia sebagai anggota dewan. Ini menjadi sangat rumit, sehingga rakyat itu sendiri sebenarnya tidak berdaulat di dalam negara demokrasi yang katanya kedaulatan di tangan rakyat, sesungguhnya tidak berdaulat. Wakil rakyat yang seharusnya mewakili rakyat itu juga tidak merakyat. Kalau bahasanya Iwan Fals kan wakil rakyat tidak merakyat, bisanya hanya nyanyi lagu yang setuju gitu. Kadang-kadang tertidur, kan waktu sidang kan begitu. Nah, ini kan fakta. Saya yakin Iwan Fals itu juga sebagai seorang budayawan juga karena melihat fakta-fakta itu. Nah, rakyat itu sendiri sesungguhnya menjadi korban dari demokrasi itu sendiri.
ketika kita bicara wakil rakyat, memang wakil rakyat itu sebenarnya sudah mewakili rakyat juga. Ketika rakyat ingin kaya, wakil rakyatnya sudah kaya. Ketika rakyat pengen punya mobil, wakil rakyat sudah punya mobil. Alasannya apa? Mewakili rakyat. Sedangkan rakyat sendiri masih dalam kondisi yang sengsara dan semakin sengsara. Nah, ini hubungan antara pengusaha, penguasa, gitu, pengusaha dan penguasa inilah yang menjadi, saya anggap kejahatan demokrasi itu adalah, kejahatan birokrasi itu adalah ketika bersatunya antara pengusaha dan penguasa. Apalagi nanti bersatu lagi dengan penegak hukum. Penegak hukum, penguasa, pengusaha bersatu, kong kali kong, luar biasa. Artinya rakyat menjadi sangat sengsara. Ketika pengusaha itu dibuatkan sebuah regulasi oleh penguasa karena sudah disuap, kemudian pengusaha itu terbukti bersalah, dibawa ke lembaga pengadilan. Lembaga pengadilan juga sudah kong kali kong disuap, akhirnya dibebaskan. Yang korupsi miliaran rupiah justru dibebaskan. Ketika rakyat yang miskin, yang hanya mengambil sepotong singkong atau sepotong karet hanya karena miskin, hanya karena ingin memenuhi perutnya yang kosong saat itu, harus dipukuli, harus dipenjara sekian tahun. Apakah ini sebuah keadilan di dalam alam demokrasi yang katanya demokrasi itu adalah keadilan? Maka ini utopis. Demokrasi sebagai jalan perubahan Indonesia menjadi lebih baik adalah utopis, utopia. Itu hanya khayalan. Nah, saya kira seperti itu. Kalau misalnya kita sudah banyak bicara sebelumnya tentang demokrasi yang bisa dibilang sekarang carut marut, keadilan itu tidak jelas dari mana asalnya, dari rakyat atau dari penguasa atau dari pemodal. Bahkan sebenarnya demokrasi ini dalam Islam sendiri itu ada atau tidak, Ustaz? Ya, itu menarik ya. Ya, jadi kalau dari definisi dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, berarti dari manusia oleh manusia untuk manusia. Maka kalau dilihat dari filosofinya, dari definisi ini, pertanyaannya apakah kemudian ada di dalam Islam kalau dari manusia oleh manusia dan untuk manusia? Ini pertanyaannya memang. Iya. Tentunya tidak ada. Tidak ada, jelas ya. Jelas tidak ada, karena di dalam Islam itu innal hukmu illa lillah. Sesungguhnya yang berhak membuat hukum itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan alam semesta, Allah yang menciptakan manusia, maka Allah yang membuat hukum. Mana hukum Allah itu? Al-Qur'an. Apakah kita memungkiri diri kita sendiri bahwa Al-Quran adalah berisi hukum-hukum? Apakah mungkin seorang muslim itu ketika membaca Al-Quran itu seperti membaca Quran? Bukankah Al-Quran itu adalah isinya ayat-ayat, ayat-ayat yang mengatur kehidupan? Adakah ayat Al-Quran yang mengatur ekonomi? Ada. Mengatur pendidikan? Ada. Mengatur kehidupan sosial? Ada. Islam itu sempurna. Surat Al-Maidah itu kan, Islam itu sempurna, tidak ada yang lebih sempurna lagi. Dan Islam mengatur seluruh aspek kehidupan, tidak ada satupun aspek yang ditinggalkan oleh Islam. Maka Islam itu sendiri berupa hukum-hukum dan aturan-aturan yang kita sebut dengan syariah Islam. Syariah Islam adalah sebuah regulasi universal yang bisa diterapkan untuk seluruh manusia, yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hukum itu sendiri, kedaulatan itu sendiri ada di tangan Allah, yaitu hukum-hukum syara. Sedangkan yang melaksanakan itu adalah sebuah negara, daulah. Daulah itu yang kemudian melegislasi, mengatur dengan mekanisme ijtihad para ulama terkait dengan problem-problem teknis yang ada di lapangan. Ada hal-hal yang sifatnya itu syar'i, betul-betul harus dari Al-Quran. Ada juga sifatnya administratif, itu bisa diadopsi dari yang lain. Jadi kalau sifatnya administratif, itu bisa diadopsi dari yang lain. Tetapi kalau sudah sifatnya itu hukum-hukum yang qat'i, tentang ekonomi, tentang pendidikan, itu semua sudah diadopsi dari Al-Quran. Itu memang negara yang kemudian melegislasinya, negara yang kemudian mengatur. Negara itu membuat regulasi bersumberkan dari Al-Quran. Maka Al-Quran itu bentuk dari kedaulatan. Maka Islam itu kedaulatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan yang membuat hukum. Innal hukmu illa lillah.
kemudian diatur oleh sebuah negara, daulah. Daulah itu mengatur perundang-undangan itu dalam menjalankannya. Maka kekuasaan itu ada di tangan negara. Kesejahteraan masyarakat itu hanya bisa dipenuhi oleh mekanisme Islam di dalam mengatur ekonomi masyarakat. Ada mekanisme zakat, kemudian ya zakat itu sendiri bagian dari bagaimana Islam memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Juga adanya distribusi yang merata. Islam itu tidak bicara semata-mata ekonomi itu berbasis pertumbuhan, berbasis produksi. Islam itu mengatur prinsip-prinsip ekonomi dalam Islam itu adalah distribusi. Islam itu mengutamakan distribusi kepada setiap individu yang punya hak kesejahteraan. Kalau negara kapitalis hari ini, ekonomi itu berbasis produksi, besar-besarnya memproduksi, jor-joran produksi, sedangkan masyarakat sendiri tidak punya daya beli. Tetap aja masyarakat itu kan sengsara. Kalau Islam itu mendistribusikan, ini sumber daya alam adalah milik rakyat, dikelola oleh negara, dikembalikan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat. Itu Islam. Harusnya seperti itu. Harusnya seperti itu. Sedangkan sekarang ini dikuasai oleh segelintir orang untuk kepentingan segelintir orang, dengan rakyat itu harus membeli, daya belinya kecil, akhirnya dalam demokrasi ini rakyat semakin sengsara, semakin miskin. Sedangkan orang-orang tertentu yang jumlah sedikit semakin kaya raya. Nah, berarti Islam adalah satu-satunya sistem yang paling baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan pencipta alam semesta, Tuhan pencipta manusia, yang mampu mensejahterakan seluruh manusia, mampu membawa negeri ini menjadi lebih baik. Seandainya negeri ini mau terbuka, mau beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah sudah berjanji Allah akan membuka keberkahan dari langit dan bumi. Demikian. Nah, jadi pemirsa bisa kita ambil hikmah dari ngobrol-ngobrol kita hari ini, bahwa jika saja seluruh rakyat Indonesia, dan mungkin kita bisa tunjuk, nggak hanya pemimpin bukan Ustaz ya, seluruh lapisan masyarakat, mulai dari yang bawah, menengah ke atas, itu mau membuka pemikirannya mengenai pandangan Islam sebagai konsep yang satu-satunya jalan yang bisa membuat negara ini menjadi lebih baik, insya Allah akan terwujud sebuah negara yang dipenuhi dengan kebahagiaan, kenyamanan, dan penuh berkah yang seperti yang dijanjikan. Ya, demikianlah pemirsa ngobrol-ngobrol kita hari ini. Insya Allah bermanfaat bagi kita semua, dan insya Allah juga kita akan bertemu di kesempatan lainnya. Tetap di Ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.